438 garis miring 0.1.14 FD 03 garis miring 2008 dengan terdakwa Insinyur Wulan Rahmayani pada hari ini 4 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Mahendra, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Wulan Rahmayani coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara penasihat umum sah? Ya, benar sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah dengan dakwanya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya, yang mulia, saya mengerti. Yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa disebut bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Insinyur Wulan ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada. Saudara terdakwa penasihat hukum penuntut umum, demikian putusan setelah dari majelis hukum. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dari setelah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan.
Sudah siap yang mulia? Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dari keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa ini? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Insinyur Luan. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah tarik uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawaga Gahara tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Bagi penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Wiranto Mayani. Yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankan kami memohon pada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan yakini menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwa subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Pengembalian kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dari dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara dengan kepada negara. Atau apabila majelis hukum mendapatkan lain, putusan seadil-adilnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Luan Ramayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 4 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berhasil dengan hasil terdakwa Wulan Rahmayani dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.